Kudus datang di sini, Roh Kudus datang lagi sini, Kau Allah Maha Kuasa, dan pengasih. Di tempat ini, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Roh Kudus, angkat hatimu dan angkat tanganmu ke surga. Mengalami Roh Kudus pribadi. Roh Kudus datang. Angkat tangan ke surga, bukan di kantong. Datang ibadah, angkat hati ke surga, bukan lipat tangan, bukan tangan masuk saku. Apa itu? Datang untuk bertemu dengan Yesus, bukan ibadah sekedar. Berikan hatimu kepada Tuhan, bukan ibadah yang sekedar. Datang ke ibadah lipat tangan, masuk tangan di kantong, hati nggak ada ke Tuhan. Terus ngapain di gereja? Tidak ketemu Tuhan, sia-sia semuanya. Ibadah itu bertemu dengan Yesus, bukan kebiasaan, bukan rutinitas, bukan agama. Di hati kami, oh Roh Kudus, oh Roh Kudus datang mengalami Tuhan. Sini, berikan hatimu kepada Tuhan. Di sini, Kau Allah. Yes, Dia Maha Kuasa. Dia ada di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Kau datang ke ibadah harus mengalami Tuhan. Tutup matamu, angkat hatimu ke surga, angkat tanganmu ke surga. Roh Kudus, mengalami pribadi Roh Kudus. Dia dekat di hatimu, Dia tinggal di hatimu, Dia bersama engkau, Dia tidak jauh daripadamu. Ibadah yang bertemu dengan pribadi Roh Kudus. Yes, yes. Roh Kudus ada di tengah-tengah umatnya. Oh Roh Kudus datang di hatiku. Oh Roh Kudus datang di sini. Amin. Oh Roh Kudus di sini. Yes. Hadiratmu di hati, hadiratmu di hati kami. Hadiratmu di hati kami, hadiratmu di hati kami, hadiratmu di hati kami. Biarlah hadiratmu tinggal di dalam hati kami terus menerus. Biarlah ada keterhubungan, ketergantungan dengan realita hadirat Tuhan. Karena realita hadirat Tuhan itu nyata dan real di dalam hidup kita.
terlebih di dalam hati kita. Dia bukan abstrak, dia bukan tidak bisa dilihat, tapi dia dilihat oleh mata hati kita. Aku adalah roh, tidak bisa dilihat oleh mata fisik, tapi engkau dapat melihat aku di dalam batinmu. Engkau dapat melihat aku dengan mata hatimu. Aku sudah pergi kepada Bapa di sorga, bersama Bapakku di sorga. Tapi aku tinggalkan Roh Kudus untuk umatku. Tinggal berdiam di dalam hati umatku bersama aku. Mengalami pribadiku. Ya, dia ada di sini. Mengalami pribadiku. Tritunggal Allah. Dan pribadi ketiga adalah Roh Kudusku tinggal di dalam hati umatku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Urapi hamba-Mu yang Engkau sudah persiapkan untuk umat-Mu di tempat ini. Firman yang disampaikan tidak kembali dengan sia-sia. Firman itu terus mengerjakan di dalam roh mereka, dalam hati mereka, hati yang syarat dengan dosa, pikiran yang syarat dengan keinginan daging, itu dihancurkan oleh roh Tuhan. Dan firman itu mengerjakan di dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini. Dan itu tidak mungkin kembali dengan sia-sia. Itu akan mengerjakannya di dalam kehidupan mereka, di dalam roh mereka. Dan itu sudah pasti berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan, berbicara melalui hamba-Mu di dalam nama Yesus. Hamba berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Nggak usah diulang-ulang dengan kesaksian lagi. Semua sudah tahu kesaksian Ibu. Tapi kekristenan saya mau kasih tahu, Ibu mau kasih tahu bahwa kekristenan bukan agama. Kekristenan itu adalah perjumpaan dengan Yesus atau perjumpaan dengan Roh Kudus. Itu sebabnya kalau ibadah kamu, saudara datang ke ibadah hanya sekedar, yang penting aku datang ke gereja, yang penting aku hadir ke gereja, dan engkau terus berbuat dosa, yang percuma dong. Dan saudara pikir, saudara ke gereja, tidak, saudara ke gereja terus ke surga. Gak bisa seperti itu. Kau harus hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan, baru engkau bisa ke surga. Bukan ke gereja masuk surga, tapi karaktermu yang masuk surga. Bukan engkau datang ke ibadah dengan kebiasaan, karena perjumpaan dengan Yesus mengubah seluruh aspek kehidupan saudara. Saya perjumpaan dengan Yesus, saya gila-gila dengan Yesus, gila-gilaan itu. Ibadah gak pulang-pulang. Gila-gilaan dengan Yesus, mati-matian, habis-habisan. Ibadah saya waktu itu di Betani.
Awal pertobatan saya itu saya di Betania. Karena tetangga waktu mau mati bunuh diri, Tuhan panggil nama saya 3 kali, Punca, Punca, Punca. Itu langsung roh yang mati menjadi hidup. Kita kan ketika Adam dan Hawa berbuat dosa kan rohnya mati dong. Mereka ketakutan, mereka nggak mau dekat dengan Tuhan lagi. Tuhan bilang, di mana kau Adam? Mereka bersembunyi karena takut. Ya, sebetulnya kalau kita nggak, Adam dan Hawa nggak berbuat dosa, kita selama-lamanya nggak mati. Jasmani fisik juga nggak mati, dan roh pun nggak mati. Tetap bisa berbicara dengan Tuhan di Taman Eden. Adam dan Hawa itu di Taman Eden tuh berbicara terus dengan Tuhan. Nggak ada dosa. Dan karena mereka makan buah pengetahuan baik dan yang jahat, sehingga umur mereka jadi pendek. Bisa mati secara fisik juga. Fisik itu nanti kan tua kan? Enggak, sekarang juga nggak pandang bulu, mau muda, mau tua, mau itu semua bisa mati. Tapi umur sudah diperpendek. Jadi mati itu ada 2 hal, mati fisik dan mati roh. Kenapa Adam dan Hawa waktu itu diusir, ditendang dari surga? Mereka mati roh, tapi umur semakin pendek. Kan dulu Abraham, Nuh itu kan umurnya ratusan kan. Sekarang karena dosa kan, artinya fisik mati. Umur dikatakan 70-80. Yang terutama roh mereka mati, tapi umur semakin pendek. Akhirnya mati juga fisik. Jadi mati dua-duanya. Coba kalau Adam dan Hawa tidak berbuat dosa, kita bisa beranak, anak cucu kita ini semuanya, tapi kita akan gak pernah mati. Kita bercakap-cakap terus dengan Tuhan di Taman Eden. Dosa yang membuat manusia menderita. Dan Tuhan kutuki Adam, Tuhan bilang, engkau akan dengan jerih payahmu, engkau akan mencari nafkah, dan dengan yang Hawa, engkau akan beranak dengan sakit. Dosa semuanya. Tapi orang Kristen, pada umumnya orang Kristen berbuat dosa loh. Mereka gak pernah hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Dan mereka pikir mereka ke gereja, mereka bisa selamat. Ya gak bisa dong. 1 Petrus, coba kita baca 1 Petrus. Hendaklah hidupmu, dalam seluruh hidupmu itu kudus, karena aku adalah kudus. Ya. 1 Petrus 1. Ya, 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Coba salah satu membacanya. 1 Petrus 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Terus 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau kuduslah kamu sebab aku kudus, apa terus berbuat dosa? Berbuat yang mudah-mudah berbuat dosa dengan apa? Pikiran. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, pingin yang nyaman-nyaman.
Coba kita buka di dalam Ibrani. Hendaklah engkau kudus karena aku adalah kudus. Jadi Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Yes. Sebab firman Allah itu hidup. Hidup firman Allah. Jangan saudara pikir firman Allah itu mati. Hidup dia. Dia penuh kuasa. Karena ini adalah roh Allah sendiri, firman Allah sendiri, firman Yesus sendiri yang menjadi daging. Ini firman ini. Perkataan Yesus sendiri. Apalagi kalau saudara baca di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu perkataan Yesus langsung itu. Dia bersama selama dia di bumi itu dia berkata-kata langsung di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi yang perjanjian lama dan yang lain-lain kan ditulis oleh murid-muridnya oleh Roh Kudus. Mereka diurapi dengan Roh Kudus, mereka menulis. Tapi yang di Matius itu 4 Injil itu Yesus sendiri yang berkata-kata selagi dia berada di muka bumi bersama murid-muridnya. Jadi kalau engkau menjadi orang Kristen, engkau tidak melakukan firman, itu gimana? Dikatakan sebab firman Allah itu hidup, nggak mati, kuat. Jadi ketika engkau mendengar firman Allah itu hidup, dia berkuasa, dia hidup. Tapi bukan hanya menjadi pendengar saja. Jika tidak engkau menipu dirimu sendiri. Dia hidup dan dia kuat. Kuat di dalam hidupmu, di dalam hatimu, di dalam rohmu. Itu kuat, dia lebih tajam. Firman itu seperti pedang yang menusuk amat dalam. Dia menusuk di roh. Dia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Itu sebabnya jiwa dan roh kan yang gak nyambung. Saya selalu berkata, roh pasti Tuhan. Kita kan awal pertama kan kita menerima Yesus, percaya kan dari roh. Roh hati yang tadinya mati ketika saya berjumpa dengan Yesus. Yang Konghucu latar belakang gak pernah ketemu Yesus. Tapi tiba-tiba Tuhan panggil nama saya 3 kali. Huja. Saya nangis 2 jam. Saya nangis di bawah ranjang. Mau mati bunuh diri, udah mau minum baygon. Gak pernah tahu mau jadi hamba Tuhan. Sekarang jadi hamba Tuhan pelayanan keliling 25 tahun. Padahal latar belakang Konghucu mau mati bunuh diri. Tuhan panggil 3 kali saja nama, tapi secara audible. Awalnya Tuhan selalu melakukan yang spektakuler, supranatural itu yang kedengaran di kuping. Sama dengan orang-orang yang di sana juga, mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus, baru mereka mengenal Yesus, mereka mau bertobat. Kalau firman saya nggak bisa. Orang-orang seberang sana mereka kepingin mujizat yang supranatural. Makanya ketika pertobatan mereka selalu bilang mengalami perjumpaan dengan Yesus. Karena itu orang-orang yang belum mengenal Yesus selalu menunjukkan perjumpaan dengan dia. Kalau saya dengan roh dipanggil nama saya 3 kali langsung, otomatis langsung. Heran kan, gak pernah ke gereja, roh jadi hidup. Nangis 2 jam di bawah ranjang. Sudah gila itu. Udah mau mati bunuh diri. Anak saya meninggal kecemplung panci Coto Makassar. Itu
itu mau mati bunuh diri, nggak ada. Waktu kejadian saya nggak ada, saya ke pasar. Tapi ketika Tuhan panggil roh saya menjadi hidup. Coba bayangkan, nggak pernah ibadah, nggak pernah kenal Yesus, latar belakang pengucu, dipanggil 3 kali saja, nangis 2 jam langsung sembuh total, penuh dengan damai sejahtera, langsung bisa ke sebelah tetangga. Gereja di mana ya? Gereja di mana ya? Nah itu siapa yang nuntun? Roh Kudus kan? Yang tadinya mati dihidupkan kan, mati kita. Jadi sebetulnya orang Kristen itu hidup dari roh. Roh Allah yang tinggal dalam kita itu bersatu. Kita manusia roh kan? Roh Allah, Tuhan adalah roh. Jadi masuk tinggal dalam hati kita. Kita dipimpin rohnya dia kan? Yang dia sudah fisik, pergi kepada Bapa secara fisik. Dia tinggalkan Roh Kudus atas kita kan? Tiba-tiba hati yang mati ini hidup. Gereja di mana ya? Gereja di mana ya? Pas tetangga, gereja Betani. Jadi ibu ke gereja tuh pagi, siang, malam. Pokoknya ibadah Senin sampai Minggu itu. Dulu kan waktu zamannya ibu kan persekutuan doa di mana-mana, menjamur. Jadi Senin sampai Sabtu itu persekutuan doa di A, B, C, D. Waktu itu ibu di Mawar Sharon masih persekutuan doa, belum gereja. Sekarang malah Mawar Sharon ada di mana-mana kan. Jadi ibu tuh di Mawar Sharon sampai sekarang sampai melayani pernah full timer. Tapi karena Tuhan tidak menginginkan Tuhan mau menjangkau jiwa-jiwa lebih jauh, akhirnya ibu pamit dari full timer, keliling ke pulau-pulau sampai sekarang. Sebelum COVID ke pulau-pulau, sekarang lebih banyak ke daerah Jawa. Memang Tuhan lebih tahu kalau pulau-pulau tuh resikonya lebih tinggi, mau tenggelam dengan kapal, dengan perahu, disantet, terus apa lagi, truk tertanam di tanah, becek. Pesawat, waktu itu ibu nyampe, pesawat berikutnya Adam Air jatuh. Tapi semangat. Ya kalau Tuhan belum selesai ya nggak mati lah. Amin. Kalau Tuhan belum selesai dengan saudara, dengan ibu, ya kita nggak mati lah. Itu sebabnya kita bukan hanya Yesus mati, bukan hanya ke surga, tetapi kita membawa kerajaan Allah di muka bumi ini. Membawa kerajaan Allah apa itu? Karakter Kristus yang ada pada kita menjadi berkat bagi banyak orang. Ada amin. Jadi hidup jangan buat dosa terus. Pelayanan ibu dari dulu sampai sekarang itu membawa orang berbalik semuanya kepada Tuhan. Hati yang berbalik kepada Tuhan. Yang dia memisahkan jiwa dan roh. Jiwa. Aku hendak, aku rasa, aku mau, aku ingin, itu jiwa. Yang kau tidak mau ke Tuhan, kau bangun kesiangan, lebih enak ke mall, lebih enak yang daging-daging, suka-sukaku. Siapa yang mau melarang aku? Itu kan daging jiwa. Jiwa kan berbicara kan daging, kemauan, hendak, kepingin. Bertentangan dengan roh. Makanya kan firman memisahkan jiwa dan roh. Ibadah ngantuk. Suka-sukaku. Aku kan masih muda. Masih remaja, masih pemuda. Puas-puaskan di mall. Puas-puaskan daging. Puas-puaskan enak daging. Mau suka apa? Kemarin di pemuda remaja luar biasa. Tuhan bekerja dahsyat.
Kalau Tuhan sudah bekerja, Roh Kudus sudah bekerja, nggak ada yang malu menyatakan dosa. Ibu-ibu setelah kebaktian, ibu ngomong benar loh ya, pornografi. Aku tiap kali pornografi, langsung itu onani. Gimana cara menanggulanginya? Menanggulanginya ya kamu banting itu HP-mu. Matikan HP-mu, jangan dilihat. Karena semuanya gadget itu buat orang semuanya jauh dari Tuhan. Iblis pakai gadget. Yang kau bangun tidur langsung gadget mana? Gadget mana ya? Mana? Gadget hilang. Mana ya? Tapi kalau Tuhan nggak ada, mana Tuhan? Seperti itu, ada seperti itu nggak? Tuhan engkau mana? Engkau mana ya? Jangan ambil rohmu daripadaku seperti Raja Daud. Apa kita seperti itu kalau Tuhan nggak ada? Tapi kalau gadget, bingung gadget nggak ada. Gadget membawa kita jauh dari Tuhan kan? Tapi kalau Tuhan nggak ada, mana Tuhan, ampuni dosaku, Tuhan, ampuni, jangan ambil rohmu daripadaku, aku mau kembali kepadamu. Apa kita seperti itu? Dengan Tuhan, jujur. Tapi kalau gadget kita nggak ada, kita gila, kita bingung. Nah itu yang dipakai setan. Yang membuat orang-orang umat Tuhan semuanya jauh daripada Tuhan. Seks, perzinahan, percabulan, pornografi, semua di gadget. Bangun gak memuji, menyembah Tuhan, cari Tuhan, baca firman. Tapi langsung gadget. Itu kerjaan iblis sekarang siang dan malam. Dia gencar membawa umat Tuhan ketagihan gadget. Tidak ketagihan, tidak candu dengan Tuhan, tapi candu dengan gadget. Saya komitmen, saya tidak mau pegang gadget sebelum saya doa dan baca firman. Gadget pun saya hanya nonton, lihat itu aja, khotbah di YouTube. Dan kita butuh juga khotbah hamba Tuhan lain kan? Bukan hanya untuk khotbah kita sendiri. Tapi yang baik-baik, bukan yang pornografi, bukan seks, bukan percabulan di situ. Dan engkau pikir aku hendak pikiran, semau gue. Enggak ke ibadah enggak apa-apa, enggak doa enggak apa-apa. Tuhan bilang, engkau enggak doa saja engkau sudah berdosa. Apalagi baru doa, baru berzina di hati. Kalau engkau mengingini wanita itu dan engkau berzina di hati, engkau suka, kepingin, nafsu, belum bercabul, belum berzina, engkau sudah berzina di hati. Gak usah, gak perlu ke gereja. Mama ke mall, mama. Yang remaja-remaja gak bisa ke mall sendiri. Ajak mama, ajak orang tua, gak mau. Gak usah ke sekolah minggu, gak usah ke ibadah. Kita ke mall. Itu kan daging. Ma, sepatu baju. Loh, mama masih punya kebutuhan yang lain. Kebutuhan rumah tangga kan lebih penting. Sepatu baju, handphone baru. Itu kan keinginan daging, jiwa, nafsu. Makanya kan saya selalu katakan, daging itu disalib. Salib, mati daging. Biar Roh Kudus bakar semua daging-daging kita, kehendak kita, kemauan kita, daging kita, hawa nafsu kita. Mau apa lagi? Tiap kali HP ganti baru, tiap kali gadget ganti baru. Padahal gadget itu iblis yang membuat engkau ganti-ganti baru terus, membuat engkau jauh dari Tuhan. Benar tak?
Dia bikin uangmu habis di dia. Iblis kerjain kamu, bikin uangmu habis, beli baru terus. Saya mau katakan antikristus itu pakai juga gadget. Antikristus itu dia kepingin disembah. Dia kepingin disembah. Tapi kalau di Wahyu 13 katakan dengan sistem-sistem dunianya dia menciptakan, iblis jatuh ke dalam dosa, disampaikan Tuhan ke bumi kan, dia mulai bikin sistem dunia yang membuat manusia melakukan keinginan daging, mamon, kerja nggak ada batas, nggak ingat anak istri, uang, mamon. Padahal kan kita harus memberi waktu kepada Tuhan. Antikris, saya melihat juga antikris disembah. Bagaimana antikris satu pribadi, memang dia punya antek-anteknya banyak, dia punya orang-orangnya banyak, tapi dia yang pakar. Seperti kalau setan kan punya yang kepala, yang Lucifer itu namanya Satan. Tapi kalau yang setan itu kan bawahannya, setan-setan kan bawahannya. Jadi dia punya hierarki juga kan, pemerintahan setan juga ada. Jadi kan pakai antikristus punya pemainnya juga, dia punya orang-orang kaki tangan kan. Tapi dia nggak bisa disembah secara pribadi dong, dia bukan omnipresent. Antikris akan disembah gimana? Aku juga berpikir antikris disembah gimana ya di seluruh dunia, sedangkan antikris pribadi manusia yang disembah di seluruh dunia, gimana bisa ya? Dia satu orang, dan memang dia punya kaki tangan. Bagaimana aku disembah? Aku pakai gadget. Yesus omnipresent, dia disembah di seluruh dunia karena dia maha hadir kan. Yesus maha hadir, Roh Kudus maha hadir. Dia patut disembah oleh seluruh dunia, oleh seluruh manusia di bumi ini. Tapi antikristus disembah, antikris disembah gimana? Manusianya disembah di seluruh dunia, dia pakai gadget. Akhirnya gadget ada di seluruh dunia. Benar nggak? Nah, gadget itu kan disembah. Setan punya antek-anteknya antikristus. Dia pakai gadget supaya gadget disembah. Antikristus sudah disembah secara gadget, itu antikristus. Dia bikin kamu mati habis-habisan. Dia bikin kamu jauh daripada Tuhan. Amin. Nah, dengan gadget kan dia disembah di seluruh dunia. Karena gadget ada di mana-mana. Kalau pribadinya dia sendiri kan nggak bisa dong. Dia membawa umat Tuhan jauh daripadanya. Dia menghancurkan. Dia tahu Tuhan cinta umatnya. Kan Tuhan bilang, aku nggak mau umatku binasa. Tuhan tidak mau umatku binasa. Dia kepingin umatnya itu bisa ke surga bersama-sama dengan dia. Tapi iblis benci kepada Tuhan ketika dia dicampakkan ke bumi. Karena kesombongan, kepingin seperti Tuhan, Tuhan campakkan. Dia gak bisa hancurkan Tuhan, gak bisa sama seperti Tuhan, dihancurkan umatnya Tuhan. Padahal Tuhan bilang, engkau datang kepadaku, aku gak kepingin engkau binasa. Ada amin. Berarti kalau Tuhan gak kepingin manusia binasa, umatnya binasa, dia cinta kepada kita gak? Tapi kita terus melakukan nafsu kita, tidak mentaati dia. Dengan segala keinginan daging kita. Dengan aku mau, aku rasa, aku bisa. Semau gue dong, tidak ada orang yang bisa melarangku. Apalagi anak-anak muda. Orang tua juga semau gue dong, aku selingkuh. Semau gue dong, aku punya perempuan will.
Apa itu berkenan kepada Tuhan? Memisahkan jiwa dan roh. Roh itu roh kita. Pertama kali kita percaya Yesus kan roh kita dihidupkan. Dan roh itu Tuhan tinggal di dalam roh kita. Tuhan adalah roh. Aku tinggal bersama-sama dengan umatku. Aku tinggalkan Roh Kudus atasku, atasmu, atas umatku. Terus hendaklah hidupmu kudus. Aku adalah kudus. Terus engkau seenaknya dengan keinginan daging, keangkuhan hidup, suka-suka aku, mau-mau aku, tidak melakukan firman, datang ke gereja sekedar, tapi tidak bertemu dengan Yesus, tidak bertemu dengan firman-Nya. Gimana bisa? Menjadi orang Kristen itu harus jadi pelaku firman. Ini Alkitab diberikan kepada kita ini. Ini firman Tuhan. Yesus punya suara ini. Ini surat cintanya Tuhan kepada kita. Kalau surat cintanya Tuhan kepada kita di firman ini, surat cinta kepada kita, masa kita nggak mau membaca surat cinta Tuhan dan menjadi pelaku firman-Nya? Kalau surat cinta pacarmu, kamu buru-buru baca. WA pacar, buru-buru. Tapi surat cinta Alkitab tidak mau membaca. Padahal ini yang membuat kita hidup kekal. Amin. Semua yang kelihatan mata, aku rasa, aku ingin, aku hidup, mamon, cinta uang, nafsu, perzinahan, percabulan, kesakitan, kepahitan, narkoba, itu sementara, hancur semuanya. Tapi roh iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari apa yang belum kita lihat. Jadi iman itu adalah roh, iman itu adalah pribadi Allah sendiri, roh hidup kekal selama-lamanya. Tetapi yang kamu kelihatan mata jasmani, aku rasa, aku pikir, mamon, dunia, enak-enak bikin dosa, itu akan hancur, itu akan sementara, bumi ini akan hancur dan menjadi api neraka, menjadi belerang api. Yang roh-roh yang tidak kelihatan oleh mata jasmanimu itu kekal selama-lamanya. Tapi manusia selalu mau melihat yang kelihatan, yang tidak dilihat oleh mata, tidak mau. Yang Tuhan adalah roh, tidak mau cari Tuhan adalah roh, mau kelihatan yang jasmani, yang sementara akan hancur semuanya. Tidak mau mencari Tuhan adalah roh yang tidak kelihatan. Padahal roh yang tidak kelihatan itu sudah tinggal di dalam hatimu, bersamamu. Kau dapat bercakap-cakap dengan dia secara real, secara nyata. Dia bukan roh lagi, dia udah tinggal bersama-sama engkau. Saya tiap hari dengan Tuhan bercakap-cakap seperti itu. Seperti fisik. Saya keliru, dia selalu tuntun. Barusan mau keliru datang ke pelayanan di Betani. Bu Lani sudah bilang Juli akhir 27, 28, 29, 30. Ibu pelayanan di sini. Juli gede-gede di WA itu. Tapi saya baca Juni. Tiap hari saya bercakap-cakap dengan Roh Kudus. Coba kalau saya tidak mentaati Roh Kudus. Dia bimbing. Padahal saya sudah pesan travel. Saya baru tahu travel ternyata lama. Jemput sana, jemput sini.
sampai bisa malam baru tiba. Akhirnya memang nggak jadi, tapi sudah mau bayar 130 travel dari Surabaya ke Kediri. Saya udah mau bayar di bulan Juni, udah pesan. Jadi 27, 28, 29, 30 Juli. Saya bilang, saya baca 20 ya Juni, dan saya bilang saya akan berangkat tanggal 26. Udah pesan, dan akhirnya Mbak yang satunya, saya pesan ke Mbak yang satunya, tinggal mau transfer uangnya. Lalu Mbak satu telepon ke saya, Bu, nggak bisa 130, 150. Ibu kan rumahnya di Darmo, jemput-jemputan lama itu, tambah 20.000. Tidak masalah sebetulnya, tidak masalah soal uang 20.000. Tapi Tuhan kan tidak mau kita rugi kan. Tuhan selalu memberikan kita keuntungan. Tapi bukan masalah itu lagi, masalah waktu. Kalau saya udah pergi datang di Juni, saya balik lagi dong, waktu saya habis dong. Udah naik travel 2 kali. Tapi saya 20.000 saja nggak tahu, padahal saya orangnya suka bagi-bagi berkat juga ke orang-orang miskin. Tapi 20.000 saya bisa mempertahankan, nggak jadi. Saya bilang terus sudah, Mbak nggak jadi deh, sudah batal. Tapi Tuhan menggerakkan saya maksudnya mau cari travel lain. Jadi nggak tahu itu cara Tuhan deh, saya tidak mengerti juga itu ya. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita taat, lakukan saja. Dan saya telepon ke Pak Christian. Pak Christian punya apa? Punya langganan travel. Tolong dikenalin ke saya kepingin ini, tapi saya mau berangkat tanggal 26 ini besok. Saya telepon WA ke Pak Christian, hari ini besok saya mau berangkat. Pak Christian langsung jawab, loh jadwal ibu kan Juli bukan Juni. Itu Roh Kudus pimpin kan. Juli Bu, bukan Juni. Oh, padahal itu Juli itu gede-gede, saya bisa baca Juni. Nah itu, saya punya ya suka keliru, suka kesalahan-kesalahan dalam hal-hal membaca tidak teliti. Tapi Roh Kudus selalu benahi, selalu buat nggak jadi salah, selalu buat nggak jadi salah. Tapi dengan hal-hal itu akhirnya kita menjadi lebih teliti lagi. Kita menjadi lebih teliti lagi. Kan kita punya kesalahan, tapi dari kesalahan kita belajar menjadi benar dan baik. Amin. Jadi jangan engkau bilang Tuhan jauh di sana dan engkau tidak menjadi pelaku firman, padahal firman dan Roh Tuhan sudah ada di hatimu. Mau baca? Kita baca Roma 10. Baca Roma 10, 8 sampai 10. Christian. Roma 10 ayat 8 sampai 10. Roma 10 ayat 8. Tetapi apakah katanya ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku kepada mulutmu bahwa Yesus adalah kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang yang mengaku dan diselamatkan. Ya, sebab jika kamu, ayat 9, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati kan, percaya kan dalam hatimu dong, percaya bukan di otak kan. Makanya kan ibu selalu bilang otak dan hati nggak bisa nyambung. Makanya saya nggak suka
teologi, pengetahuan, tapi tanpa Roh Kudus. Berdebat, pintar pengetahuan, pintar teologi, tapi Roh Kudus nggak ada. Tapi orang yang punya Roh Kudus disalahkan. Teologi tanpa Roh Kudus tidak membuat orang bertobat dengan otakmu. Mana bisa? Roh Kudus kan yang membuat engkau bertobat, bukan teologiamu, bukan tolol gila. Penuh pengetahuan dengan doktrin teologi, tapi nggak ada Roh Kudus yang mentobatkan orang, mana bisa? Tapi orang penuh dengan Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, dipenuhi dengan urapan, bilang sesat. Tapi mereka yang tolol gila benar. Semuanya tanpa Roh Kudus sia-sia semuanya. Amin. Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, bersama kita selama-lamanya. Tetapi apakah katanya ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Jadi firman itu dekat di hati, diperkatakan saja. Aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan engkau. Sebab itu dengan yakin aku percaya, Tuhanku aku percaya. Sebab itu dengan yakin aku percaya. Engkau bukan hidup dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi menjadi orang Kristen itu pelaku firman loh. Bukan sekedar datang gereja. Engkau harus tahu, Roh Kudus sudah tinggal di dalam engkau, Roh Kudus diam di dalam engkau, firman dia di dalam engkau, perkatakan saja, maka segala setan apapun juga pasti kabur. Karena engkau memperkatakan firman Tuhan. Amin. Jadi jangan penuh dengan dosa dong. Roh. Jadi sebetulnya kita manusia roh. Jadi kekristenan itu sangat simpel, sangat sederhana. Tuhan hanya butuh hati kita, hidup kita, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Itu saja, nggak ada macam-macam. Tapi manusia selalu bikin macam-macam, bikin susah sendiri dengan mamon, dengan cinta uang, kerja, tidak ingat anak istri. Apa uangmu dapat membahagiakan anak istri? Itu kerja tidak punya kasih dalam keluarga, dan istrinya akhirnya kasih mamon, kasih harta, kasih berlian, kasih mobil, kasih semuanya, tapi istrinya jalan pagi dengan teman-teman cewek, teman istri, suami jalan pagi dengan teman suami, akhirnya istrinya selingkuh. Dia bekerja kasih istri terus, tapi nggak ada di rumah. Kan istri butuh kasih sayang dong. Apa kerja terus, harta berlimpah-limpah loh istri itu. Beli mobil, suami kasih semua, tapi jarang di rumah suaminya. Apa kita perempuan mau seperti itu? Bukan harta yang memuaskan kita, bukan harta yang jaminan. Kasih di dalam rumah tangga itu, kasih telah menjadi dingin. Di Matius 24. Kasih telah menjadi dingin. Kita wanita, kita istri butuh kasih, bukan uang. Memang kalau nggak ada uang ya nggak bisa makan. Tapi uang itu cukuplah untuk sehari, besok sehari lagi. Cukuplah berpada untuk sehari, besok lagi sehari. Kan firman mengatakan kan, cukuplah hidupmu untuk sehari, besok lagi kan. Jadi nggak kekurangan. Jangan kamu cekokin istri dengan hartamu, dan kamu kerja terus pulang sampai malam, gak pernah ada di rumah, isi berlian, mobil, Mercy, semuanya. Kenapa istri selingkuh?
Kan istri nggak butuh harta banyak dong. Memang makan pakai harus cukup dong. Bukan kekurangan. Kita di dunia ini nggak bekerja juga Tuhan bilang engkau tidak dikasih makan. Tapi mengimbangi. Jadi kekristenan itu balance. Roh dan jiwa. Jiwanya bukan jiwa yang kehendak bebas, bukan jiwa yang dosa-dosa, jiwa yang melakukan yang baik-baik. Yang bisa nggak royal, nggak menabung untuk masa depan. Bukan royal, jiwa yang royal itu jiwa yang membuat rusak. Istri-istri di Surabaya sosialita. Apa? Jor-joran. Apa itu? Tiap bulan beli baju baru, tiap bulan ganti tas baru, tiap bulan ganti. Jor-joran sosialita. Ketemu apa itu, ngapain? Mendingan uangmu itu buat orang miskin, atau buat keluargamu, atau buat saudara yang tidak mampu. Pasti kita punya saudara-saudara yang tidak mampu. Bukan tas bagus, barang bagus, bukan. Yang penting makan pakai semua cukup, ya sudah. Buat apa hidup kedagingan? Salibkan dagingmu dan hidup dari roh. Yang itu firman dekat di mulut, tinggal di hati, ucapan saja. Jadi kekristenan Tuhan tinggal di hatimu. Bukan datang secara fisik, datang nggak ketemu Tuhan. Tuhan sudah tinggal di hatimu kok. Tuhan sudah ada di dalam rohmu kok. Orang yang percaya. Tapi kalau yang orang gila gadget mana? Tuhan nggak ada. Tuhan mana? Nggak pernah bilang Tuhan mana engkau? Tuhan mana engkau? Gadget yang dicari. Suami juga begitu. Gadget ketinggalan di rumah, cepat buru-buru ambil, nanti dilihat sama istri. Ada apa di dalam gadget itu kok takut dilihat istri? Cepat balik ambil gadget. Tapi kok Tuhan nggak ada kok. Mana Tuhan? Kok nggak cari Tuhan? Gadget ketinggalan, cepat. Aduh, istriku lihat. Ada apa di dalam gadget kok takut istri melihat? Harusnya kan suami istri kan terbuka. Istri lihat suami gadgetnya suami, boleh nggak? Hah? Boleh. Nah, berarti ini hidup benar. Kalau nggak boleh itu hidup apa itu kalau nggak boleh? Kurang benar. Bukan kurang benar, sudah tidak benar. Bukan kurang benar, tidak benar. Ketahuanlah kalau gadget tidak boleh dilihat sama istri, itu ada apa-apanya dong. Tapi kalau punya istri ketinggalan, ambil dewek, naik Gojek. Tidak mau pulang ambil, padahal barengan istri. Padahal barengan istri di mobil. Istri diturunkan. Pergi sendiri naik Grab, pergi sendiri naik Gojek, ambil sendiri. Dia gak mau putar balik, pergi ambil HP-nya istri ketinggalan. Tapi kalau dia pribadi, buru-buru pulang ambil. Apalagi kalau istri gak ikut. Wow, istri kelihatan di rumah gimana kalau buka-bukaan itu. Kekristenan kan tidak seperti itu. Suami istri kan bersatu. Tuhan kan bilang, jadilah engkau berdua satu daging. Benar nggak? Tinggalkan orang tuamu di Kejadian. Tinggalkan orang tuamu dan bersatu dengan istrimu. Engkau bukan satu lagi, bukan dua lagi, tetapi satu. Itu sudah menjadi satu roh. Satu roh bukan kembar siang. Kalau satu lengket itu kembar siang, tapi satu roh. Amin. Kita bangkit berdiri. Ini ketuanya sudah, pantatnya udah seperti cacing kepanasan.
Ibu setengah jam saja Ibu. Kita nggak lama-lama. Kan nanti ada ibadah sore. Jadi pantatnya sudah seperti cacing kepanasan. Udah korek-korek kan cacingnya di sini. Ya sudah. Mau didoakan apa enggak ini? Doakan. Hah? Siapa yang mau didoakan? Semua sudah didoakan kok yang oh ini aku perlu berdoain. Anaknya Ivan. Sinyo Ivan. Dia sinyo karena dia ketuk pintu ibu kan. AI. Berarti saya udah terlalu tua, dia kan si 17. Sweet 17, AI. Saya dipanggil AI loh. Berarti udah tua banget. Roh Kudus datang di sini. Angkat tangan ke surga. Angkat hati ke surga. Ini Kau Allah Maha Kuasa, berikan hatimu kepada Tuhan. Tuhan hanya cari hati, bukan pikiranmu. Oh Roh Kudus, gadgetmu lagi. Terima saat ini. Yes, lebih lagi. Yes, lebih lagi. Terima. Aku tinggal di hatimu. Terima. Yes. Kau tidak biasa lagi. Kau akan terus hati haus dan lapar akan aku. Terima. Yes. Terima kuasa. Terima Rohmu tinggal senantiasa dalam hatimu. Yes. Kau tidak sendirian. Tapi hadiratku, Rohku tinggal di dalam engkau. Terima Rohku kembali. Ibadahmu bukan biasa-biasa saja. Bukan datang ke gereja, melek, lipat tangan, masuk tangan di kantong. Tapi engkau akan angkat tangan ke surga. Hadiratku akan nyata, real dalam hatimu, dalam hidupmu. Saat ini kau harus berubah dalam ibadahmu. Senantiasa kau harus berikan hatimu kepadaku. Dengan hati yang haus dan lapar akan aku pribadi. Aku memenuhi engkau dengan Rohku, Roh Kudusku. Aku
Aku tinggal di dalam Engkau senantiasa. Setiap permasalahanmu ada jalan keluarnya, karena aku beserta Engkau. Dan aku memberikan kemampuan kepadamu. Terima semua itu. Terima. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi aku katakan kepadamu, jangan engkau takut dan khawatir atas hidup. Berharaplah kepadamu. Berharaplah kepadamu. Aku sanggup melakukan hal-hal yang tidak kau pikirkan. Asal berikan hatimu kepadaku. Terima kasih Tuhan. Aku serahkan umatmu kepadamu. Firman yang disampaikan tidak kembali sia-sia. Firman itu mengerjakan di dalam roh pikiran mereka. Dan itu pasti berhasil. Mereka pasti berubah semuanya. Karena aku tinggal senantiasa di dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin.